warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara membangun setting dalam sebuah cerita, baik itu dalam bentuknya novel maupun cerpen. Nah, apa saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin membangun suatu setting cerita yang sempurna dalam penulisan ceritanya? Saya akan mengajak teman-teman untuk membahasnya dalam video kita berikut. But here, things are different. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih komplit tentang bagaimana membangun sebuah setting cerita, mari saya mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk kembali mengingat apa sebenarnya pengertian daripada setting itu sendiri. Secara sederhana, setting cerita adalah konteks dalam sebuah adegan atau cerita yang menggambarkan unsur-unsur di mana sebuah cerita terjadi, yang hal ini dapat saja mencakup waktu, tempat, dan lingkungan. Setiap komponen dalam setting cerita membantu membangun suasana narasi, plot, dan pengembangan karakter. Jadi secara mudah dapat juga kita terjemahkan bahwa setting bukan hanya tentang tempat dan waktu. Setting juga adalah kepercayaan, adalah budaya, pandangan politik, dan lain sebagainya. Artinya segala sesuatu yang mampu membangun suasana narasi dan plot serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan karakter dapat kita sebut sebagai bagian dari setting secara keseluruhan. Sekarang, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin membangun sebuah setting yang menarik dalam sebuah penulisan cerita? Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk merancang dan menyusun sebuah setting sehingga menjadi sesuatu yang mampu menyokong bangunan cerita dengan sangat baik? Setidaknya ada 8 tips yang bisa teman-teman gunakan. Mari kita lihat mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah dengan memutuskan suasana hati apa yang ingin Anda bangun melalui setting tersebut. Apakah Anda ingin membangun suasana rasa sedih, rasa gembira, rasa haru, rasa kehilangan, ketegangan, ketakutan, atau apa? Jadi pada langkah yang pertama ini, teman-teman dapat menanyakan kepada diri teman-teman sendiri, suasana hati apa sebenarnya yang ingin Anda bangun dari setting tersebut. Misalnya, ketika Anda ingin membangun suasana setting cerita yang seram dan tegang, Anda mungkin akan menggunakan setting di sebuah rumah angker di tengah hutan pada malam hari dengan lolongan serigala dan burung hantu. Tips yang kedua untuk membangun setting adalah dengan memutuskan periode mana yang paling sesuai dengan konteks cerita Anda. Jika misalnya Anda menulis satu peristiwa dalam periode tertentu, Anda pun dapat melihat apa saja yang menarik dari periode tersebut dan mampu menjadi ciri khasnya. Jika Anda menulis misalnya pada tahun 1950 atau pada masa periode Perang Kemerdekaan, Anda dapat menyesuaikan dengan apa saja ciri khas pada masa itu. Artinya setting dapat mencerminkan apa saja yang menjadi suatu ciri khas atau trademark daripada suasana atau periode yang diwakili oleh cerita Anda. Ketika Anda menulis cerita tentang masa-masa perjuangan, masa panas pada tahun 1950, Anda tentu tidak bisa misalnya menggunakan setting di mana orang-orang menggunakan handphone, di mana kota-kota sudah sangat maju, di mana ada taksi online dan lain sebagainya, karena itu tidak mampu mewakili periode masa di mana cerita itu hadir. Jadi Anda harus memikirkan bagaimana periode tersebut diidentifikasi oleh pembaca berdasarkan data-data sejarah dan fakta-fakta yang sudah populer diketahui. For the longest time ever, I felt like I need to do this.
Selanjutnya, tips yang ketiga adalah dengan mengidentifikasi suasana apa yang perlu Anda bangun. Jadi apa yang perlu Anda bangun melalui penggunaan setting tersebut. Jika Anda menulis satu adegan dengan tingkat ketegangan yang tinggi, maka settingnya pun harus mendukung kepentingan tersebut. Hakikatnya ini merupakan langkah dalam mengembangkan tips yang pertama. Jadi jika Anda sudah membuat setting untuk membangun suasana yang seram dengan menempatkan setting pada malam hari di sebuah rumah angker di tengah hutan, Anda harusnya menambahkan suara burung hantu atau suara lolongan serigala. Nah, jangan sampai ketika Anda membangun setting seram dengan keperluan seperti ini, Anda memasukkan setting di mana tokoh cerita sedang menonton acara televisi komedi yang membuat dia terbahak-bahak. Nah, ini membuat setting cerita menjadi cacat sehingga suasana seram yang ini ingin dibangun menjadi tidak dapat diaplikasikan dengan sempurna. Unplug from everyday life and just listen to myself, to the things I want to do, to what places I want to go, and well, Selanjutnya, tips yang keempat adalah dengan menggabungkan semua elemen cerita. Artinya bahwa Anda kembali mengingat bahwa setting lebih dari sekedar tempat dan waktu. Setting juga berkenaan dengan medan, dengan cuaca, iklim, dan apapun yang menjadi kemampuan untuk menggambarkan situasi di mana cerita tersebut berlangsung. Anda bisa membuat bagaimana kondisi alamnya, kondisi medannya, cuacanya, iklimnya, dan lebih banyak lagi untuk memastikan bahwa pembaca mampu mengidentifikasi tempat tersebut secara lebih jelas melalui imajinasi mereka. that's why I chose to be here. This surreal place where you don't feel the everyday stress, where you don't hear others complaining. Untuk membangun setting yang menarik dalam cerita adalah dengan menggunakan panca indera karakter saat mendeskripsikan setting. Jadi Anda dapat menggunakan panca indera yang dimiliki karakter untuk membuat dan membangun serta menunjukkan setting tersebut kepada pembaca. Anda bisa menggunakan aroma yang bisa tercium oleh hidung, rasa yang terkecap oleh lidah, bunyi yang terdengar oleh telinga, serta hawa yang dapat dirasakan oleh permukaan kulit. Anda tunjukkan kepada pembaca sehingga settingnya sendiri tidak melulu hanya bisa dilihat melalui mata. Namun gunakan semua panca indera untuk membuat settingnya semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menarik, akrab bagi dunia pembaca. It's just you and the nature. And as you know, it's not always on your side. Tips yang keenam untuk membuat setting menarik dalam cerita adalah dengan menghindari mendeskripsikan setting sekaligus pada awal cerita. Alasan terbesar mengapa hal ini terjadi adalah karena setting yang terlampau mendetail di awal cerita biasanya akan membosankan. Jadi ketika Anda, teman-teman semua, sedang membangun sebuah setting dalam penulisan cerita Anda, hindari untuk menumpahkan semua setting tersebut pada awal cerita. Tetap gunakan alur yang biasa, berikan informasi tentang setting setahap demi setahap sesuai dengan kebutuhan plot dan sesuai dengan kebutuhan bangunan alur yang sedang Anda bentuk sepanjang cerita. Tips yang ketujuh adalah dengan menghindari menggambarkan setting secara berlebihan. Nah, kalau tips sebelumnya meminta kita untuk tidak memboroskan atau menyampaikan informasi semua setting cerita pada awalnya. Nah, kali ini kita juga tidak diperbolehkan untuk menggambarkan setting secara berlebihan. Ada 3 alasan mengapa kita seharusnya tidak membeberkan setting secara berlebihan. Alasan yang pertama adalah karena itu berpotensi untuk melumpuhkan imajinasi pembaca. Yang kedua,
Setting yang terlampau berlebihan berpotensi untuk mengusir pembaca dari cerita. Dan alasan yang ketiga adalah setting yang terlampau berlebihan seolah meremehkan pengetahuan pembaca. Jadi Anda bisa memberikan informasi setting yang secukupnya dan biarkan imajinasi pembaca untuk membangunnya sendiri dalam pikiran mereka. Ironically, Kemudian tips yang terakhir untuk membangun setting cerita adalah dengan mengingat bahwa setting memiliki pengaruh langsung pada plot dan karakter cerita. Ingatlah selalu bahwa lingkungan kita akan mempengaruhi suasana hati kita, dan itu juga berlaku hampir untuk semua manusia dan juga di dalam sebuah cerita. Jika seseorang tokoh hidup dalam rumah yang sempit dan pengap sepanjang waktu, bisa jadi ia akan mengalami tekanan atau depresi. Bila seorang tokoh hidup dalam rumah yang pengap, sempit, kekurangan makanan, dan listrik yang barusan saja terputus, mungkin itu akan menumbuhkan rasa simpati. Setting sangat memiliki pengaruh terhadap plot maupun karakter. Jadi ketika Anda membangun sebuah setting, Anda pun dapat mengimajinasikan apa yang terjadi pada plot, apa yang terjadi pada karakter ketika settingnya menggambarkan sesuatu yang seperti demikian. feel more comfortable here than back in the city, because even a bad day of hiking is a day you will remember. It's hard to explain why I'm so obsessed Itu with it. adalah 8 tips yang bisa Anda gunakan ketika membangun setting cerita. Artikel yang lebih lengkap tentang teknis membangun cerita setting cerita ini dapat Anda temukan di blog penulis gunung.id yang juga menyediakan jasa ghostwriting, penulisan fiksi dan non-fiksi, serta bimbingan menulis privat yang memastikan Anda untuk menghasilkan buku Anda sendiri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.